bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 11, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linier jika ditentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Kalau sebelumnya kita video sebelumnya maksudnya kita itu menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP jika sistem pertidaksamaan liniernya diketahui. Jadi yang sekarang itu kebalikannya. Ya. Oke, baik, kita mulai pembahasan teorinya dulu, ya. Nah, di sini saya tuliskan kita nanti untuk menentukan sistem pertidaksamaan liniernya cukup menggunakan acuan koefisien X ataupun koefisien Y, ya. Nah, kalau di video sebelumnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu kemarin itu kan saya ambil titik uji, dan pada umumnya saya ambil titik ujinya itu adalah titik 0,0. Nah, kalau saya ingatkan kembali, kalau kemarin itu di video sebelumnya itu, kalau hubungannya benar, jika titik ujinya kita ambil 0,0, kalau hubungannya benar berarti penyelesaiannya adalah menuju titik 0,0. Kalau hubungannya salah, berarti penyelesaiannya menjauhi titik 0,0. Begitu ya. Nah, kalau sekarang ya kita mau menentukan sistem pertidaksamaan liniernya. Tapi kita ganti caranya. Kita tidak melalui atau kita tidak menggunakan titik uji, ya, tapi menggunakan koefisien X ataupun koefisien Y. Mungkin timbul pertanyaan kalian, apakah bisa nanti ini digunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Atau kalau kita untuk menentukan DHP, tentu bisa, ya, tentu bisa. Ini lebih cepat sebenarnya, ya, ini lebih cepat. Oke, jadi nanti silakan setelah ini kita pelajari, silakan cara ini digunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, ya. Oke, baik, saya mulai. Yang pertama, coba lihat persamaan garis yang ini. Ini kan saya misalkan ini adalah titik A, saya misalkan yang ini adalah titik B. Ini, oke. Berarti persamaan garisnya ini adalah A X, ingat ya, sudah pernah ini kita bahas ya, AX tambah BY, begitu, sama dengan yang ini ke sini, oke, sama dengan A kali B. Nah, itu persamaan garisnya. Nah, sekarang kalau nanti atau untuk sekarang yang kita gunakan itu, kita hanya melihat koefisien X ini. Ya, untuk yang pertama kita melihat koefisien X ini. Jadi kalau koefisien X-nya nanti positif dan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaiannya ke kanan garis, maksudnya ke kanan garis itu ke sini. Ini ke kanan. Nah, ini ke kanan. Penyelesaiannya ke arah sini. Maka kita akan memakai tanda lebih besar atau tanda lebih besar sama dengan. Sebaliknya, kalau dia nanti tetap A-nya positif, begitu, dan penyelesaiannya ke sini, ke kiri ya, ke kiri garis, maka yang kita gunakan tanda pertidaksamanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Jadi ya, pahami yang mana ke kanan, yang mana ke kiri. Itu kalau kita menggunakan acuan koefisien X. Nah, boleh juga kita menggunakan acuan koefisien Y. Jadi tidak hanya koefisien X, ya. Coba dengan cara yang sama, ini kita tentukan dulu persamaan garisnya. Ini tetap saya misalkan adalah A, ini saya misalkan B. Berarti persamaan garisnya ini apa? AX tambah BY, ya, sama dengan A B. Begitu kan? Oke.
Nah, kalau kita nanti menentukan menggunakan acuan koefisien Y, maka yang kita lihat yang ini, ya, tentu koefisien Y atau dengan kata lain B-nya. Ya, B-nya. Kalau nanti B-nya positif dan penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya ke atas garis itu yang ini, ke sini. Ini ke atas. Maka tanda pertidaksamaan yang kita gunakan adalah lebih besar atau lebih besar sama dengan. Kalau dia nanti koefisien B-nya tetap positif dan penyelesaiannya ke bawah garis, ya. Kalau ke bawah garis tentu yang ini ya, ke sini. Ini adalah ke bawah. Maka tanda pertidaksamaannya yang kita gunakan adalah lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Tentu kalian sudah tahu apa perbedaan antara lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Kalau kemarin itu sudah saya jelaskan, kalau dia memakai kecil, tanda lebih kecil, garisnya itu adalah garis putus. Sedangkan kalau dia memakai tanda sama dengan, garisnya adalah garis utuh. Begitu kan? Oke, baik. Supaya lebih paham lagi tentang teori ini, kita bahas contoh soalnya. Ya, ingat ya, kita menggunakan acuan ini. Nah, ini contoh soalnya. Daerah himpunan penyelesaiannya sudah saya tentukan. Itu yang ada DHP, yang ada tulisan DHP, atau kalau saya arsir, inilah DHP-nya maksudnya. Ini DHP-nya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu DHP-nya itu. Pertanyaannya ini adalah kita mau menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Maka langkah pertama, kita harus mengetahui garis-garis yang terlibat untuk membentuk DHP ini. Ya, garis-garis yang terlibat untuk membentuk DHP itu. Tentu kalau kita perhatikan, coba ya, ini saya buat garis pertama, yaitu sumbu Y. Sumbu Y kita tahu ini adalah garis X sama dengan 0. Ya kan? Terlibat ya sumbu Y ya. Nah, sumbu Y itu kemana dia? Ke arah mana dia penyelesaiannya sumbu Y? Supaya terlibat untuk membentuk DHP ini? Tentu ke kanan. Ya, supaya dia terlibat untuk membentuk DHP-nya. Karena dia ke arah kanan, berarti X haruslah lebih besar sama dengan 0. Oke, sudah, itu garis pertama. Kemudian kita lihat lagi garis kedua. Saya misalkan ini garis kedua. Udah, ini saya misalkan garis ketiga. Biar nanti kita tahu urutannya. Nah, garis kedua, kalau kita tentukan persamaan garisnya, coba ingat ya, yang ini garis kedua ini melalui ini titik 0,3 dan 4,0. Kalau kita gunakan cara yang lebih cepat seperti tadi, maka persamaan garis yang ketiga ini apa? Yang Y, berarti yang Y 3X, begitu kan? Ditambahkan dengan 4Y sama dengan 12. Itu dia persamaan garis yang ketiga. Nah, sekarang kalau garis ketiga itu kalian perhatikan ya, ke arah mana dia himpunan penyelesaiannya atau arahnya supaya garis kedua maksudnya, supaya garis kedua terlibat untuk membentuk DHP ini. Tentu ke arah sini. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan acuan koefisien X. Lihat koefisien X di sini 3. Ya, koefisien X itu kan A ya. Berarti A besar dari 0. Dan arahnya ke sini ya. Arahnya kemana itu? Ke kiri atau kanan? Kiri ya. Nah, ke kiri. Nah, coba lihat. Kalau A besar 0 dan arahnya ke kiri. Nah, kita lihat di sini. A besar 0. Nih. Arahnya, yang kedua ya. A besar 0, arahnya ke kiri garis.
berarti kita memakai ini. Karena garisnya adalah garis utuh, berarti kita pakai tanda lebih kecil sama dengan. Berarti yang ini haruslah 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 12. Oke, kita lihat, kita lanjut lagi garis yang ketiga. Garis yang ketiga, ya, garis yang ketiga ini melalui 0,1 dan 6,0. Yuk kita gunakan cara yang lebih cepat tadi ya. Berarti 1 yang ini ya, 1 kali X berarti X ditambah ini 6 ya, berarti 6Y. Begitu kan? Nah, ini sama dengan 6. Oke, lihat ke arah mana dia? Ke arah mana dia garis yang ketiga? Ke arah mana? Nah, kalau kita lihat garis yang ketiga ini tentu ini kan ke atas garis ya. Ke atas garis ya. Kalau tadi ke atas atau ke bawah berarti tinjauan kita adalah koefisien Y atau B. Kalau ke atas atau ke bawah. Ini lihat nih. Ya. Nah, garis yang ketiga ini kemana? Ke bawah, ke atas garis atau ke bawah garis? Tentu ini ke atas ya. Ini ke atas. Supaya terlibat dia untuk membentuk DHP. Kalau dia ke atas, kita lihat di sini koefisien Y atau B yaitu 6. Dengan kata lain lebih besar dari 0. Dan ke atas. Nah, ya. Berarti B besar 0 dan ke atas. Nih, B besar 0 dan ke atas. Berarti kita memakai tanda lebih besar sama dengan. Ya, karena garisnya garis utuh. Jadi kita pakai sama dengan ya. Maka yang ini sistem pertidaksamaannya adalah X tambah 6Y lebih besar sama dengan 6. Nah, oke. Itu dia garis yang ketiga. Masih ada lagi nggak? Masih ya. Masih. Nah, ini sengaja saya buat langsung beberapa garis supaya bisa mencakup keseluruhan. Garis yang ketiga sudah. Berarti ini saya misalkan garis yang keempat. Yang ini garis yang kelima. Nah, coba lihat garis keempat. Ya, garis keempat. Ini titik potong sumbu Y-nya atau melalui 0,-1 dan ini apa? 1,0. Berarti yang ada pada X yang ada pada Y kalikan ke X begitu ya. Berarti persamaannya ini ya, persamaannya ini adalah min X tambah min 1X ya, karena ini 1 tambah nih 1 kali ke Y, berarti 1Y sama dengan ya, sama dengan 1 kali min 1 min 1. Nah, sekarang coba lihat garis yang ketiga ini, garis yang ketiga ini ke arah mana dia supaya membentuk DHP? Berarti ke arah sini kan? Nah, ke arah sini ini itu ke arah mana? Ke kiri atau ke kanan garis? Ini adalah ke kiri. Gitu kan? Nah, kalau ke kiri berarti kita lihat saja koefisien X ya. Lihat di sini koefisien X negatif. Nah, tapi kalau koefisien X yang kita lihat negatif, tadi di sini tidak ada. Yang kita lihat itu hanyalah koefisien apa? A, yaitu semuanya positif. Kalau begitu, kalau tidak ada koefisien X-nya yang negatif, di sini kriterianya kita lihat koefisien Y. Koefisien Y-nya di sini apa? 1 atau B-nya ya, B-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau begitu berarti kita tidak menggunakan ke kiri atau ke kanan kalau koefisien B, koefisien Y yang kita gunakan. Berarti garis yang keempat ya, garis yang keempat itu kemana? Tentu
ini adalah ke arah, karena dia Y berarti ke atas garis. Begitu kan? Ke atas garis ya. Nah, kalau dia ke atas garis, B besar 0 dan ke atas. Lihat nih, B besar 0 atau B positif dan ke atas. Berarti kita memakai tanda besar sama dengan. Berarti tanda pertidaksamaan yang ini, ya, tanda pertidaksamaan yang ini adalah min X ditambahkan dengan Y lebih besar sama dengan min 1. Oke, 1 garis lagi. Yang kelima. Ya, saya yakin sudah lebih paham lagi ya, karena sudah ada beberapa garis yang kita tentukan. Garis yang kelima kita lihat, ini titik potong dengan sumbu Y-nya 2, 0,2. Yang sini minus 1,0. Kalau begitu kita tentukan persamaan garis yang kelima. Bagaimana persamaan garis yang kelima? Yang Y berarti 2X ya. Ini yang X berarti min 1 kali Y. Min Y sama dengan minus 2. Oke. Nah, di sini koefisien X-nya kita lihat. Kita tinjau saja dari koefisien X-nya. Koefisien X-nya 2. Atau dengan kata lain, koefisien X-nya positif. Oke. Nah, lihat. Kalau kita lihat koefisien X-nya berarti kan kemungkinannya ke kanan atau ke kiri. Nah, kemana ini garis yang kelima ini? Ke kanan atau ke kiri? Ini kan? Ke sini ya. Supaya terlibat dia membentuk DHP ya. Berarti kemana itu? Ke kanan. Jadi dia ke kanan. Nah, kalau begitu A besar 0 dan ke kanan. Ya, A besar 0 dan ke kanan. Nih, A besar 0 ke kanan, kita menggunakan tanda lebih besar. Sehingga garis yang kelima ya, 2X kurang Y lebih besar sama dengan minus 2. Nah, jadi yang inilah sistem, coba ini saya buat gini ya. Yang inilah sistem pertidaksamaan linier dari DHP ini. Oke, bagaimana? Bisa memahami ya? Nah, jadi yang ini ya, acuan koefisien X dan koefisien Y-nya itu coba lebih dipahami lagi. Kalau itu sudah dipahami, maka kesini tidak akan sulit. Ya. Oke, baik. Di sini saya berikan ada 3 contoh soal. Silakan dikerjakan dengan menggunakan acuan koefisien X ataupun koefisien Y. Ingat, koefisien X-nya yang kita gunakan itu adalah yang positif. Dan juga koefisien Y-nya juga yang positif. Begitu ya. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih.